Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Babut talak. Talak lugatan halul qaid. Syar'an talak adalah melepas ikatan. Diibaratkan sesuatu yang sudah terikat sebelumnya dilepas. Talak ada ahkamnya. Kapan wajib, kapan sunnah, kapan haram, kapan makruh, dan yang lain-lain. Cuma sebelum membahas ahkam tolak sendiri, perlu diketahui bahwa tolak ini adalah abghadul halal ilallah, halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para muhaddisin lahum kalam fi makna abghadul halal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang ketidakbaikan tolak, ya, melalui hadis-hadis yang sahih maupun yang dhaif. Adapun di antara hadisun sahih yang melarang Rasul SAW untuk kita melakukan talak adalah ketika seseorang menikah kemudian talak, nikah kemudian talak, maka Rasul SAW mengatakan innallaha la yuhibbuz zawwakin waz zawwaqat. Yani Allah itu enggak suka dengan seorang laki-laki yang nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, atau seorang wanita yang nikah cerai, nikah cerai, enggak pernah cocok dengan orang. Nikah enggak cocok, nikah enggak cocok, ya. Hanya ngicipi terus ganti lain, baik laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian ada hadis yang dhaif dan bahkan ada sebagian yang memaudhu'kan tentang ancaman tolak, di mana Rasulullah bersabda, kalau hadisnya dhaif, kalau maudhu' saya enggak berani mengatakan Rasulullah bersabda, pun palsu. Intinya intinya Rasulullah mengatakan tazawwaju wa la tutalliqu, ya, nikahlah kalian dan jangan talak. Fa inna talak yahtazzu bihi arsyur rahman, membuat goncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi mengingatkan bahwa perbuatan tolak ini bukan perbuatan yang bagus, ya. Usahakan untuk senantiasa memelihara dan merajut rumah tangga itu sampai mati, ya, tanpa ada yang namanya tolak. Nah, sekarang kita membahas satu persatu. Siapa sajakah yang sah talaknya? Ya, siapa yang tidak sah talaknya dan siapa yang sah talaknya. Intinya kita belajar bab tolak ini bukan untuk mentolak. Justru hati-hati agar jangan sampai jatuh talak. Paham? Kayak ente belajar bab syarikoh, bab mencuri. Hukuman mencuri itu gimana, dipotong tangan, ini gimana. Apa ente pelajari supaya pinter nyuri? Tidak. Ya. Araftu syarran la li syarrin. Kita mempelajari agar kita tidak terjerumus di dalamnya.
Kayak bab tolak ini kita pelajari agar kita jangan sampai terjerumus di dalamnya, atau bahkan kita nggak tahu kalau kita sudah mentalak istri kita. Ini bahaya ini. Makanya kadang-kadang seorang anak itu lahir dengan tidak jelas karena suami sudah mentalak, ngumpuli hingga akhirnya berzina, menganggap itu masih suami istri, punya anak. Nah, makanya perlu dipelajari. Yasihhu talaku min kulli zaujin. Pertama, talak itu sahnya dari suami. Istri mau mentalak sampai 100 kali tetap tidak jadi. Ya, kalau istri mengatakan kamu saya talak, enggak. Hanya sah dari zauj. Ya. Sah dari zauj. Apalagi talak bukan dari suami. Bukan dari istri. Waduh. Belum nikah ditalak duluan. Kamu saya talak. Lu sudah nikah belum? Terus apa talak? Ya. Kayak orang memerdekakan tapi bukan budaknya. Bisa? Tidak bisa. Budaknya orang yang dimerdekakan, tidak bisa. Begitu juga istrinya orang yang mau tolak. Ya. Talak hanya bersumber dari suami. Kemudian balighin, yang sudah baligh. Aqilin, tidak majnun. Mukhtarin ai tidak dipaksa. Maknanya tidak dipaksa itu tidak diancam. Kamu talak istri kamu, kalau enggak kamu saya bunuh. Maka walaupun dia menjatuhkan talak tidak akan sah. Ya. Kemudian ada satu hal penting yang perlu difahami. Talak itu jatuh sah apabila dari suami, istri tidak. Dan istri tidak boleh meminta talak kepada suami. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ayyum mamra'ah sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin aw min ghairi ma ba'sin fala tashum raihatal jannah, wa fi riwayah faharamun alaihi raihatal jannah. Haram atasnya baunya surga, padahal bau surga itu akan dicium min masirati keda wa keda, dari jarak mungkin jutaan kilometer surga itu baunya tercium. Ini jangan lagi surganya, baunya jadi haramkan. Siapa? Perempuan yang meminta talak kepada suaminya min ghairi ba'sin. Apa ba'sin ini? Min ghairi illatin, min ghairi sabab. Ulama mengatakan ancaman ini ialah bagi perempuan yang meminta talak kepada suami karena dia punya hubungan dengan laki-laki lain. Ya, punya hubungan dengan laki-laki lain. Jadi kalau seumpama sebabnya dia minta talak ini bukan sebab syar'i, tapi sebabnya apa? Tapi sebabnya adalah karena dia ada hubungan dengan laki-laki lain. Hubungan dengan laki-laki melalui media sosial ataupun bagaimana, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya nggak syukur dengan istri, dengan suami yang ada. Al-muhim, gara-gara senang dengan laki-laki lain, dia minta talak kepada suaminya. Ini yang diharamkan dan dikecam oleh syariah. Adapun kalau min ba'sin, itu di ulama membolehkan. Kayak
di antara sebab bolehnya seorang wanita meminta talak adalah kalau si suaminya na'udzubillah menyebabkan untuknya dharor fiddin, dharor fil badan, ya. Seperti mukul, sering memukuli, ya, dikit-dikit mukul, ya. Pokoknya dharor di badannya dia terus-terusan bisa mati nanti ini perempuan. Maka boleh untuk minta tolak. Atau fiddin, dharor fiddin. Suaminya pemahamannya aneh. Ya, sudah keluar dari akidah yang benar. Suaminya nyaci maki sahabat Nabi. Suaminya tahu-tahu nyaci maki istri-istri Nabi. Suaminya tahu-tahu mengkafirkan banyak orang. Loh, ini ada apa ini? Ini kalau diteruskan dharor fid din ada. Dharor fil akidah ini. Ya. Pokoknya pemahamannya aneh. Maka boleh perempuan itu meminta tolak. Ya. Atau kalau irtakab kabair kayak sakron, suka mabuk, ya, suka narkoba, ya, atau maaf nggak sholat, nggak mau sholat suaminya, itu boleh untuk istri ngelapor ke hakim wasa'alat tolakon, dan ini bukan masuk yang dikecam oleh Rasulullah. Nah, dia jaga agamanya, dia jaga dirinya. Kalau hidup satu rumah dengan orang yang tiap hari turun laknat Allah karena nggak sholat, ya, yang setiap harinya naudzubillah berzina atau minum khamar, narkoba, wah bahaya. Ya, maka di situ disebutkan bahwa ini permintaan perempuan talak yang seperti ini bukan termasuk yang dikecam oleh Rasulullah. Ya. Tapi nantinya akan disebutkan di sini. Tapi nggak wajib harus minta talak. Kalau dia mau sabar, mau merubah dan lain-lainnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau minta talak juga nggak apa-apa. Ya, dan itu nanti disampaikan kepada hakim. Nanti hakim yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Hakim yang akan menyelesaikan. Intinya mintanya saja boleh. Adapun nanti jatuh tolak apa tidak, itu bukan urusan perempuan, itu urusan hakim. Nanti hakim yang menyatakan bagaimana harus ditalak atau gimana. Nanti suami akan dipanggil oleh hakim tadi itu. Memang masalahnya kalau imtana azot itu repot. Si suami tetap tidak mau mentalak, tidak mau menjatuhkan talak. Hakim juga tidak bisa maksa, dinasihatin terus. Ya. Maka yang dipermasalahkan intinya boleh nggak minta talak kalau dalam keadaan seperti itu. Fala yasih tolakus sobi, anak kecil sah nggak sah tolaknya, orang gila nggak sah, mukroh bi ghairi hak, orang yang dipaksa tadi itu nggak sah tolaknya. Ya, misal anhud didabi qatlin, kalau enggak ente talak, anak tembak ente, nggak, ya nggak apa-apa. Suaminya ngomong apa? Saya talak, enggak jatuh talak. Kenapa? Karena mukroh, dipaksa. Kalau sampai ente talak, kalau enggak ente talak, anak potong telinga ente. Udu, anak potong tangan ente. Ancaman itu walaupun tidak membunuh, tapi itu suatu ancaman yang tidak mengesahkan talak. Au darbin mubarrihin, atau kamu saya pukuli. Kamu saya pukuli ya, sampai tulangmu patah atau memar, berdarah, itu semuanya adalah ancaman. Atau darbin yasirin wasyatmin wa huwa min dhawi muru'aya wal agdar, atau ancamannya itu enggak membunuh, enggak memotong anggota badan, juga enggak memukul sampai parah, tapi
memukul sedikit atau mencaci tapi di hadapan halayak ramai. Kamu aku ancam, akan aku rusak nama baikmu. Aku bully di depan orang. Itu termasuk ancaman buat orang yang dilawil muruat, orang yang punya harga diri, orang terpandang lah. Itu termasuk ancaman. Wa man zala aqluhu bisabab la yu'dzar fihi. Orang sah talaknya itu kalau akil, ada akalnya. Jadi maknanya majnun itu enggak sah. Atau sakron yang layak tak ada. Mabuk, tapi mabuknya ini yang enggak sengaja. Apa mabuk enggak sengaja itu? Kayak fisafar atau mabuk, pokoknya mabuk yang dia enggak sengaja. Ya, kayak saya pernah cerita itu, ada satu ustadz, di mana ustadz tadi itu beli legen di Tuban. Legen itu minuman legen, enak itu. Apalagi sama es. Ya, legen sama es gitu. Jam 12 diminum, panas-panas, itu zen. Legen tadi ditaruh di kulkas. Ditaruh berapa hari, lah kok subhanallah, kulkasnya itu rusak. Akhirnya mati. Legen ini takhomar. Legen ini kalau dibiarkan lama-lama jadi khamar. Ya ini orang tidak tahu seumur hidup, tidak pernah lihat khamar, tidak ngerti sudah. Yalah subhanallah, setelah 3 hari legen tadi itu jadi khamar. Terus kulkasnya dibenerin bisa dingin lagi. Nah ini sudah berubah jadi khamar. Akhirnya diminum waktu mau berangkat ke pengajian. Mau berangkat ke pengajian diminum. Setelah diminum, umur hidup tidak pernah mabuk. Kok tahu-tahu ngeliang. Lihat orang kok miring-miring semua. Hadza sakron la tak ada bisukri. Ini orang sakran, mabuk, tapi dia nggak tahu, nggak sengaja dengan mabuknya. Lah seperti ini tolakul la yaqa. Amma kasakron wa man syariba dawa'an yuzilul aqla bila hajah yaqa tolaku. Adapun orang mabuk, wa kadza tolakul ghadban. Tolaknya orang mabuk itu sah. Tolaknya orang marah itu sah. Ustaz, apa? Saya kemarin berantem sama istri. Terus saya marah, saya jatuhkan talak. Iya. Terus sah nggak talaknya? Sah. Kan saya lagi marah. Iya sah. Marah, guyon, ya, bercanda. Kata Rasul SAW, salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya serius. An-nikah, wa talak, wa raja'ah. Ya. Nikah, talak, rujuk. Dan dalam riwayat, nikah, talak, i'tak. Pembebasan budak, walaupun main-main jadi bebas. Ya. Jadi hati-hati laki-laki itu kalau lagi marah jaga lisan, pikir dulu. Orang itu sebagaimana mau mau menikah istikharah dulu, pikir matang-matang dulu. Begitu pula ketika mau mentalak. Orang itu kalau mentalak dalam keadaan berantem, dalam keadaan marah, ini bukan orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu kalau mentalak, nanti dulu, sabar. Saya mau pikir matang, istikharah, sholat. Sebagaimana tadi nikah karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Adapun marah-marah terus tahu-tahu sudah kamu saya talak, terus ngawur. Ya. Ini istilahnya perempuan kawin sama perempuan ini. Kalau laki-laki itu nggak seperti itu. Laki-laki itu bisa yamlik nafsah. Walaupun kadang-kadang istrinya maksa minta talak atau manasin supaya dia menjatuhkan talak, dia tidak mau. Saya pikir besok saya kasih keputusan. Istikharah dulu. Sebagaimana nikah dengan istikharah.
Kemudian walahu an yutalliq binafsihi, suami boleh satu mentalak istrinya langsung dia sendiri. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, satu talak. Walahu an yuwakil, tapi boleh juga dalam mentalak itu mewakilkan kepada orang lain. Ya, dia minta tolong satu temannya, tolong kamu saya wakilkan untuk mentalak istri saya yang bernama Fulana binti Fulan. Maka orang itu tadi datang dan mengatakan, kamu saya wakilnya Fulan dan kamu saya talak. Sah. Jadi perwakilan dalam talak itu sah. Bahkan walahu an yuwakil walau imra'atan. Mentaukil talak itu boleh walaupun pada seorang perempuan. Walil wakil an yutallik mata sya'a. Dan bagi si wakil yang diwakili itu yang yang dijadikan wakil dalam menjatuhkan talak tersebut boleh menjatuhkan talak kapanpun selama wakalahnya tidak dicabut atau selama wakalahnya tidak tercabut, dicabut melalui muwakil atau tercabut karena sebab apa yang membatalkan wakalah itu tadi di babul wakalah. Sekarang sudah mulai masuk ke bab kalimat. Lakin idza qala li zaujatihi. Nah, kalau suami berkata kepada istrinya, "Talliki nafsak," kamu talak dirimu sendiri. Jadi kayak mewakilkan talak itu kepada istrinya sendiri. Ya. Perintah jatuh talak dan tidak aku berikan kepadamu. Talliki nafsak. Itu talak dirimu sendiri. Faqalat 'alal faur. Langsung enggak mikir ya, enggak mikir besok atau lusa. Perempuan itu langsung menjawab, "Talaqtu nafsi taluqat." Aku talak diriku sendiri, maka akhirnya talak itu sah. Wa in akharat fala, tapi kalau enggak langsung dijatuhkan talak, maka enggak jatuh talak. Kecuali, ini tadi kalau alal faur ya, kalau mengatakan talliki nafsak gitu aja, maka harus cepat si perempuan menjatuhkan talak, kalau enggak sah. Kecuali kalau berkata apa? Talliki nafsak mata syi'ta, mata syi'ti. Talliki nafsaki mata syi'ti. Jatuhkan talak pada dirimu sendiri kapan kau mau. Nah, ini tidak ada alal faur. Ya. Kemudian yamlikul hur thalatha tatliqat. Ya. Sebentar, saya tadi lupa untuk menyampaikan ahkam tolak ada 4. Kapan tolak itu wajib, kapan sunnah, kapan haram, kapan makruh. Tidak ada mubah ya. Karena memang aslu karoha. Ya. Wajib katolak ajiz anil qiyam bihuquqi zaujiyah. Tolaknya seorang suami yang sudah nggak mampu untuk memberikan hak-haknya istri. Wajib. Wa tolak sayyi'atil akhlaq bihaitsu la yasbir ala isyratiha. Talaknya seorang laki-laki kepada istrinya yang dia itu, si suami itu punya kebiasaan atau budi pekerti yang sangat buruk. Ya, istilahnya maksiat, ini semuanya tarikus shalah, la yasbir ala isyratiha, dan si perempuan enggak sabar lagi untuk menjalani kehidupan ini. Si suami yang wajib itu.
Kalau tahu seperti itu, kalau dia tahu dia tidak memberikan hak istri ditinggal begitu saja, ya kemudian dia itu tidak mempunyai akhlak yang benar, ya bermaksiat sama Allah dan lain-lainnya. Kesian daripada ente dolimi dia itu wajib ente talak. Kalau enggak dosa itu laki-laki. Ya, ente sudah nggak memberikan hak istri semuanya, menyakiti, terus ente pegang terus, mau dipegang terus, mau dipertahankan, haram. Itu berarti berbuat dolim ente pada istri. Makanya wajib bagi suami itu. Ini hukum bagi suami, tolak bagi suami wajib. Kalau si perempuan hanya boleh minta, tapi yang menjatuhkan si suami itu. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah bagi suami itu mentalak istrinya yang ghairi afifah. Sunnah bagi laki-laki mentalak istri yang tidak menjaga kehormatan. Sunnah laki-laki itu mentalak istrinya yang keluar dari rumah celana pendek. Ghairi afifah. Atau selingkuh, sunnahnya ditalak. Ya, kalau sudah ada istri terus suka pacaran dengan laki-laki atau yang lain-lainnya, ya berselingkuh, suami sabar. Ini cobaan. Ini bukan sabar, ente bahlul, bodoh ente. Sunnahnya bagi kamu untuk tidak menjadikan dia ibunya anak-anak, menjadi ibu rumah tangga, satu atap dengan orang yang nggak takut sama Allah. Ya, maka disunahkan untuk ditalak. Ya, tapi nggak wajib. Tapi sunnah. Ini afdol talak. Yang ketiga haram. Haram itu tolak bid'i nanti. Nanti akan kita bahas apa itu tolak bid'i. Tolak haram hukumnya mentalak, yaitu mentalak perempuan di masa haid. Itu tolak bid'i atau masa suci tapi telah dikumpuli. Ini karena nantinya memperpanjang iddah, jadi masalahnya itu aja. Makruh adalah mentolak perempuan yang mustaqimatul hal wa huwa yuhibbuha. Enggak benar. Ya. Makruh kalau orang perempuan baik-baik, nggak ada salahnya ditalak. Ya. Ini hukumnya makruh yang tadi disebut abghadul halal itu. Ya. Kita teruskan masalah wa yamlikul hurra thalathata taliqat. Seorang laki-laki yang merdeka itu memiliki kuasa, memiliki wewenang 3 kali talak. Maknanya kalau suami berkata kepada istrinya talak 1, talak kedua, setelah yang ketiga, talak ketiga sudah ada lagi talak keempat. Setelah talak yang ketiga sudah nggak boleh lagi untuk dirujuk. Jadi begini nanti. Ini perlu difahami ya. Talak itu ketika suami berkata kepada istri, kamu saya talak. Maka talak pertama selama iddah belum selesai, yaitu 3 kali suci, talak yang jatuh pertama kali itu masuk masa tenggang. Ya. Anggapan kayak apa jenenge ponsel itu. Ada masa tenggang. Masa tenggang inilah yang disebut dengan masa roj'iyah. Masa roj'iyah itu ya atau disebut dengan ruj'ah adalah masa diberi tenggang untuk laki-laki berpikir lagi, perempuan berpikir lagi. Dan talak masih 1. Kemudian ketika masa tenggang ini 3 kali suci ini sudah dilewati, selesai masa iddah,
berubahlah tolak tadi yang roj'iyah menjadi bainunah atau disebut dengan bain. Bain atau bainunah. Suami mentalak istri, masuk masa tenggang, masuk masa roj'iyah selama 3 kali suci. Setelah 3 kali suci, masuk masa yang namanya bainunah. Roj'iyah itu berhak suami merujuk kapanpun, tanpa wali, tanpa saksi. Langsung didatangi perempuan tersebut, dirujuk, selesai. Asal masih dalam masa tenggang. Kalau sudah bainunah, maka harus mengulangi nikah seperti awal nikah. Harus ada wali, harus ada saksi, dan lain-lainnya. Kalau masa tenggang itu sudah lewat, roj'iyah sudah lewat ke bainunah. Nah, bainunah itu dibagi 2. Sughra dan kubro. Sughra artinya adalah kalau sudah lepas setelah roj'iyah, talak 1, talak 2, kemudian masa tenggang roj'iyah itu sudah lepas. Ya. Ketika sudah lepas itu namanya bainunah sughra. Yang 1, 2 itu bainunah sughra. Kenapa disebut bainunah sughra? Karena boleh untuk dia nikah lagi walaupun seperti nikah pertama, nikah jadid. Tapi ketika talak 1 roj'iyah nggak dirujuk, kemudian nikah lagi sama dia, atau dirujuk, sudah anggap dirujuk, berarti talak 1. Kemudian ditalak lagi kedua, dapat 1 bulan, dirujuk lagi, berarti 2. Yang ketiga, ketika jatuh talak yang ketiga, itu sudah nggak ada roj'iyah, langsung bainunah. Dan kalau sudah 3, bainunahnya langsung ke kubro. Kenapa disebut bainunah kubro? Karena tidak boleh lagi untuk dia nikahi, kecuali kalau perempuan itu telah dinikah laki-laki yang lain, kemudian berhubungan dengan laki-laki yang lain, kemudian ditalak, kemudian diselesaikan iddahnya, baru boleh nanti kembali dengan suami yang pernah menikahinya dan mentalak 3. Dan nanti talak menjadi kembali pertama lagi, 0 lagi. Bilangan talak 0 lagi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian laki-laki merdeka punya 3 kali kesempatan. Talak, roji, kembalikan, dirujuk. Jadi kalimat rujuk ini kadang-kadang repot. Rujuk itu kalau apabila mengembalikan pernikahan di masa roj'iyah itu namanya rujuk. Tapi kalau setelah masa tenggang tadi selesai, iddah selesai, ayo rujuk, nggak ada rujuk, ya ini nikah lagi. Bukan rujuk namanya. Ya. Kalau budak hanya mendapatkan 2 kali kesempatan tolak. Wa yukrahu talak min ghairi hajah. Kalau tidak ada hajat, tidak ada apa-apa, kok tahu-tahu mentalak istrinya, itu nggak benar. Ya, makruh. Wa thalath asyad. Lebih-lebih lagi kalau talaknya itu langsung talak 3. Ya. Karena nggak bisa dirujuk sudah kalau langsung talak 3. Boleh nggak orang itu mentalak 3 talak dalam sekali duduk, sekali ucap? Kayak suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu saya talak 3. Jatuh 1 apa jatuh 2 apa jatuh 3? Ulama sepakat 4 mazhab, kecuali fatwanya Ibnu Taimiyah. Kalau 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab semua sepakat talak tadi itu jatuh 3. Dengan fatwanya Sayyidina Umar bin Khattab. Panjang kalau mau diceritakan. Intinya, di satu tempat, di satu waktu, apabila dijatuhkan 3 talak, maka hukumnya jatuh 3 talak. Ya, talak 3 tersebut. Bagaimana hukumnya kalau talak 3 itu diucap dengan 3 kali talak? Ya, suami berkata kepada istrinya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Kata ulama, lihat, kalau dia mengulangi 3 kali itu untuk penekanan, jatuh talak 1. Tapi kalau dia ulangi 2, 3 itu untuk memang niat talak 3, jatuh talak 3. Dan ingat, tolak itu yalhaq, walaupun sudah ditolak, ditambah lagi itu boleh. Perempuan ditalak, dapat seminggu, didatangi lagi, ditalak lagi, jatuh talak 2.
Dapat seminggu lagi, didatangi lagi, ditambah talak 3. Jadi walaupun dia di masa iddah, kalau ditambahi talak, ya jatuh talak lagi itu. Wa yukrahu talak wa jam'uha fi tuhrin wahidin asyad. Ya. Dan makruh tolak salasa di dalam 1 kali suci, lebih-lebih lagi. Ya. Talak dijatuhkan lagi, talak jatuhkan tambahin talak 3 kali. Itu tidak. Loh kenapa sih kok tolak harus 3 gitu? 1 kan selesai. Sudah tolak tidak bisa balik kecuali dengan nikah. Selesai. Terus tolak 3 buat apa? Itu kan hanya emosi aja, meluapkan emosi. Ya. Orang mentalak istrinya 3 itu hanya terlalu, padahal sama aja 1 sama 3. Ya, hanya perbedaannya kalau 3 sudah tidak bisa kembali lagi kecuali dengan nanti tambah nyesel, tambah agak karu-karuan. Sudah talak, sudah 1 cukup. Talak 1 juga tidak bisa, istilahnya sudah orang lain. Ya. Kemudian aksamu tolak, ya, tolak alal aksam. Ada macam-macam talak. Ada 3. Ada sunni, ada bid'i muharram, ada khalin anis sunnah wal bid'ah. Ya. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ada tolak la sunni wala bid'i. Adapun yang pertama tolak sunni adalah tolak seorang suami kepada istrinya di masa suci dan belum digauli. Jadi setelah perempuan itu selesai haid, masuk suci, terus ditalak. Ini kan menunjukkan, tadi talak itu enggak jebret-jebret, dipikir dulu. Kalau perempuan lagi tolak, berhenti dulu, jangan ditalak dulu. Sebab tolak itu tolak sunni. Kalau tolak bid'i itu muharram, an yutolik fil haid. Perempuan dalam keadaan haid ditalak. Gimana hukumnya? Itu namanya tolak bid'i, yaitu haram. Terus sah apa enggak? Sah. Tolaknya tetap sah. La bid'i wala sunni, semuanya tolak ini sah. Ya. An yutolik fil haid. Lakin bisyarat bila iwat. Kalau bila iwat berarti khulu, enggak apa-apa. Kecuali kalau perempuan yang haid tersebut yang meminta untuk ditalak dengan membayar muqabil, nggak masalah. Au fi tuhrin jama'aha fihi. Termasuk tolak muharram yang bid'i adalah tolak mentalak wanita di masa suci, bukan di masa haid, tapi sudah dikumpuli, sudah digauli. Kan khawatir nanti setelah ditalak nggak taunya hamil. Sian. Jadi panjang berarti. Ya. Fa idza fa'ala nudibalahu an yuraji'aha. Kalau apabila seorang laki-laki mentalak istrinya di masa haid atau di masa suci yang tapi sudah digauli, ya, sudah suci terus dikumpuli terus mau ditalak. Jangan. Jadi Pak, yang tepat mentalak istri itu setelah dia haid, masa suci belum dikumpuli, berarti sudah jelas-jelas rahimnya itu kosong dari janin, disitulah menjatuhkan talak. Itu talak yang makruh yang disebutkan tadi itu, tapi yang sunni, yang masih beres. Tapi tolak yang haram adalah di masa haid atau di masa suci dan telah dikumpuli. Dan sunnahnya, kalau apabila suami mentalak di masa haid atau di masa tadi tuhur yang sudah dikumpuli, an yuraji'aha, dirujuk dulu. Dirujuk dulu, setelah dirujuk baru apa? Baru nanti ketika masa suci baru ditalak. Nah, apa sebabnya? Gini loh. Ini saya ajari ngitung apa? Saya ajari menghitung masa iddah. Ya. Kalau apabila kan thalatha quru, iddah itu thalatha quru. Quru al-mu'tamad abhar. Walaupun ada yang mengatakan qur'un haidun. Tapi kita ngikut mazhab Syafi'i yang mu'tamad, qur'un ay tuhur. Thalatha quru, thalatha adhar.
Ini yang tolak yang sunni. Kalau seorang laki-laki mentalak suaminya dalam keadaan istri tersebut suci dan belum dikumpuli, ditalak di waktu suci, haid, suci. Setelah suci ini masuk haid yang ketiga, lepas dari iddah, selesai. Saya ulangi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ya, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Suci, haid, suci, haid, suci, masuk haid ini ya, dia dalam keadaan selesai iddah. Itu kalau ditalak dalam keadaan suci. Kalau ditalak dalam keadaan haid, nah coba lihat, haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Ada tambahan satu kan? 3 kali suci. Jadi 3 haid, 1 masuk haid yang ke. Jadi akhirnya lebih panjang. Iddahnya lebih panjang. Kesian. Jadi syariat seperti itu. Kesian nanti. Kalau kamu talak dia dalam keadaan haid, iddahnya lebih panjang. Jadi dalam keadaan suci aja. Supaya iddahnya lebih pendek. Karena nanti masa iddah itu adalah masa nanti istri nggak boleh keluar dari rumah, kan masa istilahnya rumit. Ya. Yang ketiga adalah la yusaf fi sunni wala bid'i wa amal khali anhuma talaqus saghirah. Ya. Mentalak yang anak kecil itu yang ya anak kecil perempuan yang dinikah tadi itu ya karena dia belum haid. Ya. Maka tidak ada iddahnya. Walal Aisyah minal haid. Begitu pula seorang perempuan tua yang ditalak oleh suaminya karena perempuan tua itu sudah nggak lagi haid, namanya monopause. Monopause itu ditalak nggak ditalak itu apa namanya? Ditalak mau kan tidak ada masa haid masa sucinya, hanya semuanya suci. Dan hamil juga begitu. Perempuan yang hamil ditalak gimana hukumnya? Ya, itu juga begitu. Ya. Li'anna iddataha biwad'il hamal. Jadi tidak nambah panjang, tidak nambah ini. Kemudian wa ghairul madkhul biha. Ya. Seorang wanita yang belum dikumpuli oleh suaminya, itu kalau ditalak, belum dikumpuli terus ditalak, tidak ada iddahnya. Karena ghairul madkhulin biha. Jadi nggak pakai iddah, ya sudah telah ditalak dan tidak ada roj'iyah, langsung bain itu. Ya kalau ditalak sudah. Ya. Karena ghairu madkhulin, ya mau iddah gimana iddah? Tidak ada iddahnya. Kemudian nah wal alfat allati yaqo biha talak. Wah, ini paling penting. Ini kita yang harus pelajari adalah lafat-lafat dalam talak. Lafat dalam talak itu ada 2 macam. Ada sharih, ada kinayah. Sharih itu artinya terang-terangan, kinayah itu sindiran. Fasharih yaqa'u bihi sawa'un nawa bihi talak amla. Kalimat yang sharih, kalimat yang terang-terangan tersebut, talak, cerai, dan lain-lain itu sah apabila dikatakan oleh seorang suami kepada istrinya, walaupun niatnya niat lain. Ya ga'u tolak, jatuh tolak seorang yang menyatakan kalimat talak, kalimat-kalimat yang sharih, yang jelas-jelasan, yang gak ada makna lain kecuali itu, kayak talak, cerai, ya. Sawa'un, baik dia itu niat talak ataupun tidak. Paham? Ada sharih. Sharih itu layah tamil makna ghairu. Jadi enggak ada makna lain sudah. Talak ya talak. Ini walaupun bercanda, walaupun enggak ada niat, kecuali nanti itu hikayah. Hikayah itu enggak, kayak dia cerita ketika dia itu mentalak istrinya.
Terus dia ngomong, kemudian saya berkata kepada istri saya, kamu saya talak. Talak lagi. Oh enggak, hikayat ini. Cerita, menceritakan itu tidak. Ya. Jadi talak sharih itu adalah mentalaknya suami dengan kalimat kata-kata yang tidak ada makna lain kecuali talak. Dan ini mau niat enggak niat jatuh talak. Itu namanya talak sharih. Kalau di Indonesia saya tahu bahasa Indonesia talak cerai. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa ditambahi satu lagi pegat. Pegatan, istri pegat itu maknanya cerai. Tidak ada makna lain. Kalau bahasa Madura apa? Basah. Pesa. Pakai P apa P? P. Pesa. Pesa itu pisah ya. Ya. Jadi kalau maknanya sudah itu tidak ada lagi, maknanya adalah cerai ya cerai. Kemudian yang kedua kinayah. Kinayah itu nggak akan jatuh talak kecuali kalau suami niat. Ya. Kalau niat dengan kata-kata itu untuk mentalak jatuh talak, berarti kata-kata itu mempunyai makna selain tolak. Oke. Sekarang dikasih contoh. Sharih itu lafzul tolak seperti kalau bahasa Arab firaq, sarah. Kalau berkata kepada istrinya tolak tuki, au farok tuki, au sarroh tuki, au anti tolik, au anti mutallaqah, au mufaraqah, au musarrahah, au tolukat sawaun nawa amla, jatuh talak. Tolukat. Ya, selesai, paham, jelas. Sekarang yang kinayah. Kinayah ini macam-macam. Kayak contohnya anti khaliyah. Sudah, terserah kamu. Kamu bebas sekarang. Kalimat kamu bebas itu apa maknanya? Apakah bermakna talak? Tergantung niat suami. Tapi suami jangan main-main sama niat. Kalau dia dalam hatinya mengatakan hal tersebut sudah niat talak, tapi dia mencari alasan-alasan agar enggak waktu itu saya enggak niat talak, ini semuanya hati-hati loh. Saya ingetin, hati-hati. Kalau kamu sudah niat talak, kamu jangan main-main sama Allah. Allah tahu apa yang ada di hati. Manusia hukumnya bisa kau rubah. Tapi antara engkau dengan Allah hati-hati. Jangan main-main. Karena dia sudah menyesal mengatakan itu. Kemudian saya tidak ada niat talak. Saya cuma waktu itu marah. Kemudian saya bilang pulanglah kau kepada ibumu. Kalau kau mengatakan pulanglah kau kepada ibumu dengan niat talak, jatuh talak. Tapi kalau tidak, tidak. Tapi jangan main-main. Nanti sudah ngomong gitu, jatuh talak. Kemudian karena menyesal dia mengatakan saya tidak niat, hati-hati. Ya, entebeh. Bahaya kalau berulang-ulang jatuh talak 3 nanti. Anti khaliyah, anti bariyah, kamu bebas, kamu merdeka, kamu lepas. Ya, ini semuanya adalah tolak kinayah. Ya. Ustabri'i wa taganna'i wa alhaqi bi ahlik. Nah ini. Sudah, kembalilah kau ke orang tuamu. Kalimat kembali kepada orang tuamu itu belum tentu talak. Ya mungkin suruh pulang dulu sementara, niat macam-macam. Pokoknya kalau niatnya talak, jangan talak. Dan yang lain-lain. Begitu pula ana min katolikun. Ini dalam bahasa Arab. Ana min katolikun. Aku darimu lepas. Au fawwadut talak ilaiha faqalat ya anta talikun au qila lahu alaka zaujatun faqala la ya. Begitu pula kalau apabila dipasrahkan tolak kepadanya dan berkata anta talikun, ya, aku pasrahkan talak kepadamu, gak karepmu wis, inti mau tolak atau tidak sesukamu. Terus si perempuan mengatakan anta tolikun. Ya. Au qila lahu alaka zaujati. Alak ini ada permasalahan lain. Yang pertama tadi masalah kalau dipasrahkan talak kepada istri sakarep, terserah inti mau talak atau tidak.
kemudian istri mengatakan talak. Atau apabila seorang suami ditanya, alaka zaujatun, kamu punya istri enggak? Kemudian dia menjawab, la. Ya. Padahal dia punya istri, tapi dia menjawab tidak. Au kataba lafdhu talak, atau dia menulis talak lewat SMS, talak lewat WA, nulis atau surat. Fa in nawa bi jami'i dzalika talak waqa fa illam yanwi la yaqa. 3 hal yang tadi disampaikan, kalau memang niat mentalak jatuh talak, kalau tidak. Jadi semuanya kinayah itu. Selesai. Masalah baru lagi. Fa in qila lahu talaqta imra'atak, kalau ada laki-laki ditanya oleh seseorang, apakah kau telah mentalak istrimu? Faqala na'am, iya. Maka talukot, jatuh talak. Hati-hati. Ini kadang-kadang yang repot ini kalau ada ada orang beristrikan 2. Kemudian ditanya oleh satu orang, istrimu berapa? Dia mau ngomong 2 ketahuan. Mau ngomong 1, bisa-bisa yang 1 jadi apa? Talak. Iya kan? Nah, itu dikatakan tadi apa? Halaka zaujatun. Maka hukumnya talak kinayah. Kalau dia tidak niat mentalak, mengatakan hal tersebut tidak meniat mentalak, maka tidak jatuh talak. Ya. Sudah? Wa idza qala anti talikun wa nawa bihi iga'u talqataini aw thalathan wa qa'a manawa wa kadza sa'iru alfatit talaq sharihan wa kinayatiha. Bahkan kalau apabila seorang mentalak istrinya, kemudian dia tidak menyebut talak 1, talak 2, tapi dalam hatinya dia niat untuk menjatuhkan talak 2 atau talak 3, maka sah menjadi talak 2 dan 3. Begitu juga dalam semua lafaz talak yang sharih maupun kinayah. Selesai. Ya. Terakhir, wa idza adhafa talaq ila ba'dhi min ab'adhiha, mithil an qala nisfuki talikun taluqat wa kadza igala anti talik nisfu talqatin au rubu' talqatin taluqat talqa. Kalau berkata suami kepada istrinya, istriku, kamu saya talak separuh aja. Atau tak talak irungmu tok, ya. Tak talak separuh tok ab'adhiha, sebagian nisfu katolik, maka jatuh talak. Enggak tuh separuh tok talak, ya semuanya jatuh talak. Atau apabila berkata aku talak itu kan 1, 2, 3. Ini enggak, talak setengah talak, supaya nanti talaknya enggak jadi 3, jadi 6. Jadi nanti talak setengah, talak 1, talak 1,5, talak 2. Ya. Atau seperempat tolak seperempat, tolak setengah. Jadi supaya tolaknya kesempatannya banyak. Gimana? Barang siapa yang berkata kamu kutolak setengah talak atau seperempat tolak, maka jatuhnya talak 1. Dan apabila berkata suami, kamu saya talak 3 talak, kecuali tolgoh, tolqatain. 3 dikurangi 1, 2. Au thalathan ila talqatain. Ya, aku talak kamu 3 minus 2. Maka jatuh talak 1. Kalau berkata aku talak kau talak 3 minus 3, gimana hukumnya? Tolukot thalatha talaqat. Enggak mungkin. Yes. Ada yang ditanyakan? Yang fawadu tolak tadi itu apa nih ngomong yang fawadu tolak itu apakah halimnya yang niatkan atau enggak?
Yang suami yang niat. Apabila dia mengafawat dengan niat talak, maka soroh kinayah. Kalau istri sudah cuman sekedar taukil. Ketika dalam kasus talak bid'i tadi kan disunahkan untuk merujuk, untuk kemudian ditalak di waktu suci. Ketika ditalak di waktu suci, apakah talak kedua atau masih ke satu? Ya talak kedua lah. Jadi talak kedua. Talak dirujuk kan sudah berarti kembali ke pernikahan, terus ditalak lagi ya jatuh kedua. Jatuh talak dua. Dan yang ini lagi yang ketika ditaukil, talaknya ditaukil itu jatuhnya talak ketika ditaukilkan atau ketika si wakil menyampaikan? Setelah menyampaikan. Makanya tadi disebutkan kalau nggak ditalak-talak ya nggak jatuh talak kan. Kamu saya wakilkan untuk mentalak istriku, ya. Falil wakil an yutolik masya'a, kapan saja, kapan kan berarti belum jatuh talak. Bahkan ketika apabila yanazil wakalahnya kan belum jatuh talak. Maka kapan dihitung talak itu? Setelah taukil apa setelah dia menyatakan talak? Ya setelah menyatakan talak. Sebab kalau tadi disebutkan, kalau dia nggak menyatakan talak kemudian mati, belum jatuh talak. Belum jatuh talak. Kalau ditaukil itu belum talak berarti. Ya, coba yang mau tanya tapi yang berkaitan ya. Sekarang baru yang tadi tanya-tanya saya belum baca. Jadi ketika saya masih nerangkan saya tidak membaca pertanyaan. Jadi yang tanya mulai tadi saya abaikan. Talak lewat HP apakah sah? Ini ulama mutaakhirin mereka mengatakan apakah talak kalau lewat SMS WA tulisan jelas kinayah. Tapi bagaimana dengan lewat HP? Ya. Kalau apabila memang sudah jelas itu suaranya laki-laki itu karena sudah hafal dan lain-lainnya, itu ulama mengatakan jatuh talak. Seperti tolak sori sudah. Tapi kalau apabila tidak tahu itu suara dia atau tidak, ya nggak bisa. Intinya khilaf. Nikah lewat HP juga begitu. Talak lewat HP juga begitu. Ini masalah khilaf. Tapi jangan dilakukan. Ya, dilakukan jangan. Tapi tolak lewat HP itu sah. Apalagi suara jelas. Fulan sah. Yang masalah itu menikah. Menikah lewat HP itu yang sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian talak lewat HP apakah sah? Sah. Bagaimana misalnya suami mengatakan talak kinayah lalu istri bertanya apakah ada niat tetapi suami tidak mau berterus terang namun tidak pernah mengatakan lucu, bagaimana Beb? Loh, kalau dia mengatakan tidak niat ya sudah enggak. Sikot tolak belum? Bagaimana hukum bila istri yang mengurus surat cerai karena menurut keinginan orang tuanya tidak sah? Tidak sah wis. Belum ada pernyataan tolak dari suami nggak sah. Menggantungkan sholat dengan tertuang belum taklik tolak insya Allah besok Beb. Terus kalau misal sudah talak satu terus rujuk, terus talak lagi dirujuk lagi, talak lagi rujuk lagi berarti jatuh 3 ya Beb. Kalau istrinya yang minta talak bagaimana? Ya tadi itu ya terserah suami mau mentalak atau tidak. Dan hukumnya 4 tadi itu Beb. Kalau suami WA istrinya apakah kamu mau saya talak, ini sah atau tidak? Enggak. Itu kan pertanyaan, belum jatuh talak itu. Mesti tanya. Itu kan cuma hanya pertanyaan. Apabila akta keluar tapi tidak ada ikrar talak dan tidak ada kata talak dari suami, hukum talaknya bagaimana? Hukum talaknya tidak sah. Saya ulangi lagi. Ya. Apabila pemerintah menyatakan atau memberikan surat keputusan talak sedangkan suami belum mentalak, maka hukumnya talak itu tidak sah. Tapi saya ingatkan untuk suami tadi itu, untuk apa kau pegangi seorang wanita yang sudah datang ke hakim untuk minta talak? Lepas saja, talak saja. Kalau tidak, dia akan nikah lagi atau akan berhubungan dengan laki-laki
Anda menjadi seorang dayuth, membiarkan istri Anda nikah lagi atau dikumpuli orang.